Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ditarik dengan kasih karunia. Di dalam dunia ini ada begitu banyak orang jahat, ada begitu banyak orang-orang kurang ajar, ada begitu banyak orang yang bahkan menghina kekristenan, menganiaya kekristenan, bahkan menganggap Yesus Kristus bukan sebagai Tuhan. Tetapi saudara, pernahkah saudara melihat seorang yang begitu kurang ajar, seorang yang begitu menganiaya kekristenan, lalu pada akhirnya dia menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan? Pernah saudara melihat itu? Kalau pernah, tentu itu menjengkelkan, bukan? Tetapi saudara, itulah kasih karunia. Sebagai seorang penganut Yudaisme, Paulus, dia memiliki militansi yang sangat kuat. Karena dia dididik oleh seorang guru yang bernama Gamaliel, seorang dosen, seorang guru agama yang begitu luar biasa, sehingga Paulus ini menjadi seorang militansi dari Yudaisme yang sangat keras. Dia sebagai seorang pengikut Yudaisme, dia memiliki begitu banyak keistimewaan. Dia adalah orang Ibrani asli, disunat pada hari ke-8. Dia mengetahui banyak tentang hukum Taurat dan mengenai pendirian hukum Taurat. Dia, Paulus, tidak bercacat. Bukan hanya pengetahuan keagamaan yang begitu tinggi, tapi Paulus juga memiliki pengetahuan tentang dunia luar yang juga begitu tinggi. Padahal saudara, biasanya seseorang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi, biasanya dia tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Paulus juga adalah seorang yang berpikir rasional. Padahal saudara, biasanya seorang yang memiliki pemikiran yang rasional, seseorang yang beragama, yang memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi, dia tidak bisa berpikir secara rasional karena hati dan matanya telah dibutakan oleh keyakinannya. Saudara-saudara, dengan memiliki semua kelebihan-kelebihan ini, Paulus menjadi seorang yang penuh dengan keistimewaan. Dan saudara-saudara, orang yang penuh keistimewaan seperti inilah yang sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk mengejar dan menganiaya pengikut Kristus yang disebut Kristen karena dianggap sebagai penyimpangan terhadap Yudaisme. Dan saudara-saudara, ketika dia ada dalam perjalanan ke Damaskus inilah, Tuhan kemudian menarik paksa dia untuk menjadi pengikut Kristus. Dan seperti ayat kita tadi, Ananias mengatakan bahwa orang ini telah banyak kudengar dia menganiaya pengikut-pengikut-Mu di Yerusalem. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak, orang ini justru akan menjadi alatku untuk memberitakan tentang aku, memberitakan tentang Injil kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, bahkan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Itulah sebabnya saudara, pada akhirnya Paulus bisa memberitakan tentang Yesus Kristus, memberitakan tentang Injil kepada Raja Agripa. Saudara-saudara, orang yang jahat seperti ini, orang yang seharusnya tidak diampuni, orang kurang ajar, penganiaya Kristen, tapi dia akhirnya ditarik oleh Tuhan dan justru menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara, pagi ini saudara mungkin pembenci Kristen. Saudara mungkin ada di gereja, tapi saudara tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara menganggap kekristenan itu mungkin hanyalah sebuah agama biasa. Saudara mungkin menganggap bahwa datang hari Minggu ke gereja itu adalah sebuah rutinitas belaka. Saudara bahkan ada di gereja, tapi saudara mungkin membenci kekristenan.
Saya tidak berbicara tentang orang di luar kekristenan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mungkin juga membenci kekristenan. Tapi saya mau berbicara dari dalam kekristenan. Mungkin saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara juga adalah seorang penganiaya kekristenan. Tapi saudara, pagi ini, kalau kasih karunia dari Tuhan Yesus, kalau anugerah dari Tuhan Yesus Kristus bisa mengubah seorang yang bejat seperti Paulus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus juga bisa mengubah saudara yang mungkin saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Atau mungkin saat ini saudara dalam gereja, tapi saudara juga adalah seorang penganiaya kekristenan. Kasih karunia akan datang kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kepadamu. Dan dengar ini saudara, ketika anugerah itu datang kepadamu, ketika kasih karunia itu turun ke atasmu, engkau yang bejat, engkau yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, engkau justru akan menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari satu keadaan di mana seorang yang begitu hebat, seorang yang begitu luar biasa, memiliki pengetahuan keagamaan yang luar biasa. Seorang penegak hukum Taurat, seorang penganiaya Kristen, tapi akhirnya oleh kasih karunia, dia ditarik untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mungkin ada dalam gereja, tapi mereka juga adalah pembenci Kristen. Kami percaya bahwa pagi ini kasih karunia akan turun ke atas mereka, dan mereka justru akan menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.